Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Dhiaul Lami. Hari ini kita akan belajar tentang peran etika, moral, dan juga akhlak dalam penanaman keimanan dan juga pembinaan umat. Urgensitas akhlak ataupun pentingnya akhlak di dalam ajaran agama Islam sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak kamu sekalian. Ketika kita berbicara tentang akhlak, maka kita berbicara tentang perilaku yang baik ataupun yang buruk, perilaku yang pantas dilakukan ataupun tidak pantas untuk dilakukan. Lah, ketika kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, ya, pantas ataupun tidak pantas, maka Allah mengetahuinya dan Allah akan mencatat dan juga akan membalas dari setiap apa yang kita lakukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8 itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia, yakni Allah, itu akan melihatnya dan juga akan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah pun, ya, biji sawi pun, itu sekecil itu, maka niscaya Allah akan melihatnya dan juga akan membalasnya. Nah, ketika kita berbicara tentang akhlak, ya, maka menurut bahasa itu tabiat, watak ataupun perangai dan juga tingkah laku. Sementara menurut istilah, tabiat, perangai, tingkah laku yang tertanam di dalam diri manusia yang mendorong mereka semuanya itu ketika melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Nah, istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan tabiat, perangai, perilaku atau perbuatan yang baik dan juga yang buruk kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 istilah. Yang 3 istilah itu sepertinya hampir sama, ya, hampir sama. Yakni yang pertama ada etika, moral ataupun akhlak. Etika, ya, ada yang kemudian bilang, oh, dia beretika, dia tidak beretika, dia bermoral ataupun dia tidak bermoral, dia memiliki akhlak yang baik ataupun dia memiliki akhlak yang buruk. Nah, hari ini kita akan bahas ketiganya ini. Ya, ketika kita berbicara tentang etika, maka itu adalah sebuah ajaran yang bahas tentang kebaikan dan juga keburukan, tapi menurut ukuran akal. Sementara kalau moral sama-sama membahas kebaikan dan juga keburukan, tapi mendasarkan pada tradisi yang berlaku dan juga berkembang dalam sebuah masyarakat. Sementara kalau akhlak itu ajaran yang bahas tentang kebaikan dan juga keburukan berdasarkan ukuran ajaran agama Islam. Jadi ketiganya ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Secara objek kajian antara etika, moral dan juga akhlak, ketiganya itu sama-sama membahas tentang perilaku baik ataupun perilaku yang buruk. Tapi perbedaan di antara ketiganya itu adalah parameter yang digunakan atau standar penilaiannya. Etika dikatakan dia baik ataupun dia itu tidak baik itu menurut akal manusia. Jadi menurut akal manusia itu tidak baik, maka dikatakan dia tidak beretika. Menurut akal manusia itu sesuatu yang baik, maka dia dikatakan dia itu beretika. Nah, kalau moral berbeda. Moral itu standarnya itu adalah adat istiadat tertentu atau tradisi yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat. Ketika masyarakat menganggap itu suatu kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, ya dia dikatakan baik. Walaupun menurut mungkin tradisi masyarakat yang lainnya dia dikatakan tidak baik. Ya. Nah, berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak yang menjadi standar penilaian itu bukan akal, bukan tradisi, akan tapi yang menjadi standar penilaiannya itu adalah agama, ajaran agama. Ya, jadi ketika menurut akal itu baik, menurut tradisi itu baik, tapi dikatakan menurut agama itu tidak baik, ya dikatakan tidak baik. Ya, contohnya misal saja, ya, orang-orang barat, mereka ketika bertemu bukan muhrimnya, bukan saudaranya, bukan siapa-siapanya, padahal berbeda lawan jenis, ketika bertemu itu kemudian cipika-cipiki, ya, tempel pipi kanan, tempel pipi kiri. Nah, itu dalam pandangan kita ajaran agama Islam itu tidak baik. Nah, itu tidak baik, tapi bagi mereka itu sesuatu yang baik. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk yakni istilahnya keakraban di antara mereka semuanya. Nah, ini standar yang memang berbeda antara etika, moral dan juga akhlak. Nah, standar etika, moral dan juga akhlak tentunya mereka bisa juga saling mengisi dan juga saling menyempurnakan.
ketika mereka sama-sama satu visi dan juga satu misi, alias apa? Alias tidak bertentangan. Jadi menurut akal manusia, menurut moral, ketika itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, ya boleh dilaksanakan. Tapi ketika bertentangan dengan ajaran agama Islam, ya tidak boleh dilaksanakan. Karena ketika kita itu telah mengikat diri kita semuanya dengan status muslim, maka yang kita kedepankan itu bukan akal, yang kita kedepankan itu bukan adat istiadat ataupun tradisi, akan tetapi ajaran agama kita itu yang lebih prioritas, yang lebih utama dan menjadi standar penilaian di dalam perilaku kita. Ibnu Maskawai menjelaskan akhlak itu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Ini adalah makna akhlak menurut Ibnu Maskawai. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan, dia nggak butuh pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Itulah akhlak yang benar-benar keluar dari dalam dirinya. Ya, akhlak yang asli di dalam dirinya, yang mana dari hal tersebut menunjukkan apa? Bahwasanya akhlak itu secara substansial itu adalah sifat hati, kondisi hati, bisa baik ataupun bisa buruk, itu akan tercermin dalam perilaku. Contohnya misal saja ketika kalian semuanya naik motor, ya, naik motor, lalu dari belakang ada mobil ataupun truk yang dia membunyikan klakson secara keras, ya, tret itu. Nah, kalian kaget. Kalau lisan ini, kalau hati ini baik, maka yang diucapkan itu kalimat-kalimat astagfirullahaladzim, nah, ya, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian hati ini buruk, lisan ini juga biasa bicara buruk, maka yang keluar apa? Anjing lah, babi lah, celeng lah, sampai zebra, semuanya akan keluar. Lah ini menunjukkan apa? Itulah akhlak yang sesungguhnya, akhlak yang sebenarnya, yang mana itu akhlak itu menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi hati, ya, kondisi hatinya baik ataupun buruk. Oleh karena itu yang namanya akhlak itu kan ada akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, ini menunjukkan kondisi hatinya yang dia baik. Ada akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela, menunjukkan kondisi hatinya yang dia tidak baik. Lah macam-macam akhlak itu ada kalanya satu akhlak kepada Allah, akhlak yang kedua akhlak kepada Rasulullah, dan juga akhlak kepada sama manusia dan juga lingkungan. Akhlak kepada Allah, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bagaimana? Dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Maksudnya kita tidak boleh ragu-ragu dan juga bimbang dalam kebenaran berita-berita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti berita yang bersumber dari Al-Quran. Karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih", yaitulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Dan juga dalam An-Nisa ayat 87, "Man asdaqu minallahi haditsa", ya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Allah telah menjelaskan hukum-hukum di dalam Quran, maka kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan tawakal, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika kita menerima takdir yang buruk, ya, kita sakit dan lain sebagainya, kita jatuh dan lain sebagainya, maka kita selalu berhusnudzon kepada Allah, kita selalu bermuhasabah ataupun introspeksi diri, apa kekurangan kita, sehingga kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Rasulullah? Yang pertama, kita menaati dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua, kita membenarkan semua berita yang sahih yang datang dari Rasulullah, ya, karena apa yang datang dari Rasulullah belum tentu semuanya itu adalah sahih, maka kita harus memilah dan juga memilihnya. Ya, ketika itu memang sahih, maka kita membenarkan dan juga kita mengamalkannya. Tapi kalau ternyata dia itu dhaif ataupun bahkan ada yang maudhu, maka kita harus memilah dan juga memilihnya ketika dia dalam rangka fadhailul amal, untuk keutamaan amaliyah sholihah kita semuanya, maka baik kita lakukan, tapi kita dasarkan kepada apa? Kepada yakni hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah yang dia sifatnya sahih. Kemudian yang ketiga, mencintai ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga alim ulama sebagai warasatul anbiya ataupun pewaris para nabi. Karena kita semuanya mengetahui ajaran agama Islam tidak langsung dari Rasulullah, tapi dari guru-guru kita semuanya.
ya dari para alim ulama, yang mana guru-guru kita semuanya itu mereka juga belajar